volunteer abdi mahasiswa, volunteer operasi katarak, dan volunteer health corner. Nah, selain itu, beliau juga merupakan Kepala Departemen PKM Center di LSIM. Dan beliau juga memiliki 3 hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan beliau juga sempat untuk mengikuti PIMNAS, bahkan lolos pendanaan di PKMK 2022 dan juga lolos pendanaan PKMKC di Kemendikti 2021. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut pemateri kita, yaitu Kak Indira Swastika Utama. Selamat pagi, selamat siang Kak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Jason. Kabar baik. Kalian berdua gimana? Oh, saya di Surabaya Kak. Kakak di mana nih? Aku udah di Malang. Baik semua kan? Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Ya ini Oke. kelihatannya Kak Indira udah semangat banget deh. Tanpa berlama-lama lagi, Kak Indira waktu dan layak kami persilakan. Dari teman-teman panitia, kalau bisa share screen? Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan, aku Indira Swastika dari PSK 2019. Pada siang ini aku dikasih amanah untuk memberi sedikit informasi seputar PKMK untuk teman-teman yang berencana buat ambil PKMK. Sebelumnya di sini seingatku ada Kak Fauzi yang pemateri PKMPM, bukannya kemarin ikut PKMK juga kakaknya kalau nggak salah. Nah, bisa di next. Ya, jadi apa sih itu PKMK? Bisa dilanjut. PKMK itu adalah PKM kewirausahaan. Nah, kalau misalnya kalian sudah pernah dengar kata wirausaha, berarti tidak bakal jauh-jauh dari namanya kegiatan jual beli dan kata-kata duit, duit, duit gitu. Nah, tapi bedanya di PKMK itu adalah selain kita dituntut untuk menerapkan wawasan wirausaha, kita juga harus melakukan inovasi pada produk sih. Nah, untuk orientasi di PKMK sendiri itu ada 3, yaitu perolehan laba, kreativitas produk, serta kualitas pelaksanaan usaha. Nah, ketiganya ini bisa dievaluasi dari proposal, namun yang paling ditekankan yaitu di kreativitas produk. Untuk yang poin 1 dan 3 mungkin bakal dievaluasi di kegiatan setelah pendanaan. Bisa dilanjut? Nah, mengapa sih harus ikut PKMK? Nah, yang poin pertama itu adalah cuan-cuan-cuan. Saat ini kita kayaknya semua orang perlu yang namanya duit kan. Nah, kalau di PKMK itu kita bisa berjualan dan mendapatkan modal, dan untuk keuntungannya sendiri nanti akan kembali ke tim. Kita tidak perlu mengembalikan keuntungan yang kita peroleh selama kegiatan PKMK ke UNIF maupun Dikti. Jadi sangat menguntungkan ya untuk ikut PKMK. Kemudian itu kreativitas tanpa batas. Nah, kalau mungkin kalian dengar di PKM KC atau RE dan sebagainya itu dia rekomendasikan agar idenya selinear dengan jurusan yang sedang ditempuh oleh mahasiswa. Nah, kalau di PKMK itu tidak diperlukan, alias kita bebas, misalnya mau produknya pangan, kalian nggak mesti wajib jadi anak FTP, atau misalnya produknya seperti apa gitu, kalian belum tentu jadi mahasiswa yang menggeluti hal tersebut. Jadi sangat fleksibel, idenya tuh mudah diterapkan gitu. Yang ketiga yaitu inkubator usaha. Nah, kalian selama PKMK ini kan bakal melakukan banyak hal seputar kewirausahaan, dan pastinya jika satu titik kalian melihat adanya potensi di usaha yang kalian canangkan, itu bisa jadi PKMK itu menjadi titik awal kalian untuk mematangkan usaha itu dan meraih keuntungan yang lebih besar di kemudian hari. Dan terakhir, PKMK ini juga bisa diikutkan ke kompetisi bisnis lainnya. Nah, semisal kalian PKMK, nauzubillah min dzalik nih, kalian bikin proposal dan ternyata nggak lolos di pendanaan PKM, kalian bisa aja dimodif, kemudian kalian ajukan lagi ke PMW seperti itu, kemudian business case competition dan sebagainya. Jadi PKMK ini bisa dimasukkan ke bagian bidang manapun. Bisa dilanjut. Nah, kalau misalnya sudah tertarik nih dengan PKMK, terus apa sih yang bisa
diangkat ide untuk PKMK, apa aja yang harus bisa kita jual. Nah, kalau dari pedoman PKM tahun 2022, komoditas yang bisa dijual itu ada dua, yaitu barang serta jasa. Nah, untuk barangnya itu bisa barang baru, yaitu barang yang belum pernah ada di pasar, ataupun modifikasi produk. Nah, biasanya dari teman-teman kontingen UB itu biasanya menggunakan teknik yang modif produk itu. Jadi mereka rata-rata hanya mengubah sedikit, seperti mengubah bahan bakunya atau mengubah cara pembuatannya, namun menghasilkan produk yang lebih baik kualitasnya dibandingkan produk yang sudah dipasarkan. Nah, untuk jasa sendiri ini agak cukup tricky bagi kita-kita yang bergelut di kesehatan karena bisa terbentur dengan regulasi sekaligus surat izin. Namun, apabila kalian bisa brainstorming ataupun observasi lebih lanjut, kalian bisa dapat peluang untuk memasukkan jasa sebagai komoditas PKMK kalian. Nah, bisa di next slide untuk lihat contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh komoditas dari PKMK teman-teman UB tahun 2022. Nah, yang pertama itu contoh dari produk baru, itu ada dari teman-teman FISIP FEB membuat paket hampers tanaman. Kalau kita dengar tanaman itu kan sebenarnya sudah biasa banget ya di dunia sehari-hari. Namun dari teman-teman FISIP serta FEB ini mereka mencoba mengemas tanamannya itu sebagai hampers, di mana mereka nggak hanya ngasih bibit tanaman, namun ngasih medianya, kemudian alat-alat yang diperlukan untuk merawat tanaman tersebut. Dan kemudian ada modif produk, ini ada teman-teman dari itu FPIK membuat deterjen cangkang lokan. Nah, kalau deterjen itu sebenarnya kan udah banyak banget di pasaran, tapi mereka membuatnya itu 9-in-1 karena mereka membuatnya lebih baik, bisa lebih baik untuk kain, aman untuk kulit, sekaligus ramah lingkungan. Nah, kalau dari komoditas jasa itu ada dari teman-teman FTP, Verserv itu menawarkan jasa fermentasi kopi yang bekerja sama dengan mitra petani kopi kalau nggak salah. Dan terakhir itu ada modif produk yaitu permen cangkang telur eggshell candy itu dari FT dan FK. Nih kebetulan timku yang eggshell candy itu awalnya kan permen biasa aja, namun kami pengen bikin permen tinggi kalsium yang nggak menggunakan susu sehingga anak-anak yang intoleransi laktosa itu bisa mendapat kalsium yang cukup tanpa perlu meminum susu. Akhirnya kami dapatlah alternatifnya itu cangkang telur. Bisa di next. Nah, semisal kalian tadi merasa idenya kurang, ini ada lebih banyak lagi idenya, bisa kalian lihat contoh-contoh judulnya. Dan semisal kalian masih belum puas nih, pengen lihat universitas lain, kalian bisa langsung akses ke website Simbel Mawa, itu kalian langsung cari pengumuman lolos pendanaan 2022. Di sana seluruh judul PKMK pasti ada kok. Jadi next. Nah, oke. Kalau udah tahu apa itu PKMK, contoh-contoh PKMK gimana, nah sekarang kita harus tahu nih cara mainnya dan gimana sih penilaian PKMK. Bisa lanjut. Nah, untuk ketentuannya, yang pasti aku nggak bakal jelasin di sini, soalnya banyak. Dan alangkah baiknya jika kalian membaca pedoman. Jangan lupa dan jangan malas untuk membaca pedoman. Nah, aku kasih sedikit tips terkait ketentuannya. Yang pertama, kolaborasi jurusan. Ini cukup ditekankan, namun aku pengen ngasih tipsnya itu adalah terutama yang linear dengan produk. Semisal kalian pengen bikin produk, misalnya bukan ya seperti aku lah permen sehat. Mungkin kalian bisa ajak teman-teman gizi, farmasi dan dari teman-teman FTP. Kenapa maksudnya harus linear meskipun bebas, tapi kalau linear itu bakal sangat memudahkan kalian ketika menyusun proposal hingga pelaksanaan kegiatannya nanti. Kalian setidaknya mempunyai pengetahuan dasar terkait produk tersebut, sehingga untuk pengembangan produknya, pengembangan idenya, itu tidak serta-merta hanya dari kayak searching internet biasa gitu. Kalian udah paham, udah punya wawasannya di bidang tersebut. Tapi ini cuma sarannya saja sih. Kalau misalnya memang kalian kesulitan mencari teman-teman yang linear dengan jurusan ide kalian, maka kalian bisa hubungi teman-teman PKM Center LSIM buat dicariin. Nah, kemudian yang kedua yaitu pastikan ada angkatan yang berbeda. Ini udah aturan klasik, kemudian besar dananya 5-7 juta. Kalau dari saran reviewer UB, itu idealnya
5,5 sampai 6,5 juta. Jangan lebih, jangan kurang gitu. Dan terakhir judulnya representatif dan menjelaskan produk. Nah, seperti yang kalian tadi lihat di tabel yang udah di share screen, itu kalian lihat kan ada nama produk, kemudian deskripsi produknya sedikit. Nah, itu kalian bisa lihat kalau misalnya kita sekali lihat judul, kita udah tahu, oh ini kira-kira produknya apa. Jangan sampai judul proposal itu hanya nama produknya aja, karena yang tahu produknya itu kan sebenarnya kita. Reviewer kan nggak tahu produk kita itu apa sebenarnya, kalau nggak dijelaskan di judul. Bisa di next. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengikuti ketentuan PKM yang ada di UB. Jangan sampai kalian itu merasa seleksi UB itu seleksi yang langsung lolos. Enggak semua proposal itu lolos di seleksi UB. Yang pasti kalian harus ikut itu rekap data sekaligus kumpul proposal ke LSIM, kemudian mengumpulkan proposal ke UB, dan jikalau misalnya lolos, kalian harus mengikuti serangkaian acaranya lagi, supaya bisa mendapat username dan password Simbel Mawa, dan akhirnya bisa ikut submit proposal ke Simbel Mawa. Lanjut. Nah, untuk penilaian PKMK dari Simbel Mawa sendiri, itu ada 2 tahapan. Yang pertama tahap administrasi, kedua tahap kelayakan. Nah, sebenarnya untuk yang mulai dari tahun lalu, itu penilaiannya lebih transparan, di mana yang lolos pendanaan tuh bisa melihat kiranya berapa sih total nilai yang mereka raih, sehingga mereka bisa dapat pendanaan gitu. Nah, untuk administrasi sendiri itu hanya sekedar kayak font, kemudian yang margin dan sebagainya. Dan jangan sampai teman-teman dari FK maupun FIKAS ini gagalnya itu di tahap 1 gitu, jangan sampai. Pastikan bahwa administrasi itu benar-benar sudah sesuai dengan pedoman. Nah, untuk tahap kedua itu penilaiannya sesuai, ini borang penilaian proposal tahun 2022. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Usahakan untuk poin-poin yang besar ini jangan sampai terlewat, namun untuk yang poin kecil juga jangan sampai ditinggalkan, karena bisa jadi yang poin kecil itu yang menyelamatkan kalian. Nah, nanti nilainya ini bobotikali score, dan lolosnya itu biasanya melebihi nilai cut-off. Nah, nilai cut-off-nya berapa, itu hanya rahasia reviewer Belmawa dan Tuhan saja yang tahu. Nah, bisa dilanjut. Nah, kalau mau lihat ini berikut adalah contoh penilaian PKMK yang timku tahun kemarin. Di sini tuh yang cukup membantu ada di keunggulan produknya dibandingkan kayak rancangan usaha atau potensinya itu masih lebih tinggi di keunggulan produk. Jadi usahakan poin 2, 3, 4 ini dimaksimalkan sebaik mungkin. Bisa dilanjut. Nah, yang ketiga yaitu penjelasan proposalnya. Next. Nah, kalau isi proposal PKM itu kan memang ada 4 bab. Nah, kalau di PKMK itu ada pendahuluan, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, serta biaya dan jadwal kegiatan. Lanjut. Nah, untuk bab 1 pendahuluan. Kalau kalian buka pedoman, itu sebenarnya tulisannya cuma bab 1 pendahuluan, alasan mendasari PKM ini. Itu kan sebenarnya terlalu umum ya, namun di sini aku coba ngasih sedikit outline untuk kalian menyusun bab 1. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini alasan mendasari PKM, seperti urgensinya, kemudian data-data yang mendukung ide kalian. Nah, kalau dari reviewer UB itu biasanya minta data yang benar-benar secara statistik, itu kalau bisa di ruang lingkup Malang serta nasional, karena untuk pemasaran di PKMK ini kan lingkupnya cuma lokal dan nasional. Nah, kemudian kalau semisal kalian mengambil metode modif produk tadi idenya, kemudian pasti ada produk yang serupa di pasar. Coba kalian cari kekurangannya, kemudian diobservasi, diteliti lagi kekurangan tersebut apa, sehingga dengan spesifikasi komoditas dari produk kita ini, kita bisa menjadi lebih unggul gitu.
yang pasti di-highlight tuh keunggulan produknya wajib untuk di-highlight di latar belakang. Kemudian rumusan masalah dan tujuan itu hanya seputar perancangan pembuatan produk, kemudian penetapan keunggulan produk, serta strategi pemasarannya. Sementara kemudian ada manfaat program dan luaran dari kegiatan. Saya lanjut. Nah, bab kedua yaitu ada gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum ini cukup banyak, ada gambaran umum produk, visi misi dan moto usaha, kemudian gambaran logo dan kemasan produk. Nah, untuk logo dan kemasan produk ini sudah wajib ada desainnya. Walaupun itu desain cuma grafis biasa, namun setidaknya itu dapat meyakinkan reviewer bahwa rencana usaha kita ini benar-benar matang dan bisa dipertaruhkan untuk mendapat pendanaan gitu. Kemudian gambaran sumber bahan baku dan sumber daya manusia. Nah, di sumber daya manusia ini wajib bagi kalian untuk menuliskan pembagian tugasnya secara tepat untuk tiap anggota tim. Dan keempat yaitu gambaran potensi serta peluang pasar. Nah, supaya lebih sistematis, aku menyarankan untuk subbab ini dibuat analisis SWOT-nya. Dan terakhir, yang paling penting di bab 2 adalah analisis kelayakan usaha. Bisa dilanjut? Analisis kelayakan usaha ini sebenarnya istilahnya itu cukup asing ya bagi kita anak-anak kesehatan. Itu kayak bahkan aku yakin seumur-umur 3,5 tahun kita belajar nggak bakal kita dengar istilah ini. Jadi ini aku kasih sedikit gambaran untuk rumus-rumusnya dan bagaimana cara menghitungnya, mungkin kalian bisa cari di internet atau bertanya kepada orang yang lebih memumpuni. Nah, untuk analisis kelayakan usaha yang pertama itu yang wajib ada adalah cash inflow. Itu prediksi arus kas masuk terhadap usaha. Nah, Kak, kan kita belum menjalankan usahanya, gimana nih caranya? Atas nama prediksi berarti kita harus tahu dong kira-kira prediksi modalnya berapa, kemudian prediksi harga jualnya berapa, prediksi kapasitas produksinya itu gimana gitu. Nah, prediksi ini tapi harus dibuat serealistis mungkin supaya kita tidak dianggap omong kosong gitu sama reviewer. Kemudian R per se ratio itu perbandingan antara hasil masuk dengan biaya produksi, benefit per cost ratio itu perbandingan keuntungan dan biaya produksi. Nah, ini juga yang lebih penting nih selain cash inflow yaitu BEP atau break even point. Break even point ini adalah titik impas usaha di mana usaha itu tidak mendapatkan laba maupun kerugian. Nah, untuk BEP sendiri ini usahakan dibuat realistis mungkin dalam waktu 3 bulan karena pelaksanaan PKM itu kan 3 bulan aja. Jangan sampai kita tuh dalam waktu 3 bulan kita masih belum dapat mencapai BEP-nya, nanti dianggap usaha kita tuh tidak berpotensial gitu. Dan terakhir ada NPV dan IRR, ini opsional aja. Bisa dilanjut? Nah, yang ketiga, untuk bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Yang aspek yang perlu ditekankan itu ya pada aspek produksi, pemasaran, serta manajemen usahanya. Yang untuk bab-babnya untuk subbabnya ada waktu dan tempat, alat dan bahan, kemudian pembuatan produk, survei dan strategi pemasaran, serta evaluasi. Nah, ini untuk yang paling wajib ditekankan itu di pembuatan produk serta survei dan strategi pemasaran. Sedikit tips untuk ketika menyusun bab 3 adalah apabila kalian memungkinkan, kalian coba membuat produknya dulu dengan alat dan bahan yang telah direncanakan. Nah, sehingga kalian nanti bisa menilai apakah produk itu benar-benar bisa dibuat dengan alat dan bahan serta modal yang telah kalian cantumkan di proposal gitu. Karena ini salah satu kesalahan di tim PKM-ku, kami tidak melakukan pembuatan produk dulu. Jadi ketika pas ternyata lolos ke pendanaan, ternyata banyak bahan yang harus diganti untuk mencapai produk yang sesuai harapan. Sehingga itu cukup dikritik oleh reviewer UB. Nah, yang kedua itu pastikan pembuatan produknya dapat dilakukan oleh anggota tim. Semisal tidak bisa dilakukan oleh anggota tim, maka wajib hukumnya untuk menyebutkan pihak ketiga yang kiranya akan dilibatkan pada kegiatan usaha. Ini aku dapat pengalaman dari teman di luar
UB, pada saat itu mereka membuat tas dari limbah jeans. Nah, karena mereka tidak ada yang bisa menjahit, akhirnya mereka melibatkan pihak ketiga yaitu penjahit. Jadi mereka yang mencari bahan bakunya langsung mereka kasih ke mitra penjahit, lalu mereka yang menjual seperti itu. Jadi next. Nah, yang bab terakhir yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Itu ada untuk format tabelnya bisa mengikuti seperti ini dan jangan lupa untuk baca pedoman. Nah, untuk contoh jadwalnya ini nggak pakem, ini aku ambil dari contoh proposal timku tahun kemarin, bisa dijadikan inspirasi aja. Nah, kemudian bisa dilanjut. Oh ya, sebenarnya ada ketinggalan daftar pustaka, namun untuk daftar pustaka karena aku juga maksudnya karena keterbatasan waktu, lebih baik teman-teman baca sendiri di pedoman. Sekali lagi, jangan lupa baca pedoman. Oke, kemudian ada beberapa tips nih bagaimana caranya menjalani PKMK dan menyusun proposalnya. Bisa di next. Nah, pertama, seperti yang sudah aku katakan berkali-kali tadi, jangan lupa baca pedoman dan perhatikan administrasinya. Teman-teman panitia, aku boleh minta 2 menit nggak? Soalnya ini slide terakhir. Oke, aku lanjutin aja kali ya. Nah, pas itu, jadi baca pedoman yang perhatikan administrasinya, jangan sampai teman-teman FK dan Fikas itu gagal di tahap administrasi. Lalu idenya wajib kreatif, fresh, tapi jangan lupa harus realistis. Idenya itu harus bisa digunakan dan digemari pasar. Yang digemari pasar inilah yang membedakan PKMK dengan PKMK, CKI, dan sebagainya. Kemudian lakukan uji coba produk, ini sudah uji coba pembuatan produk, maaf, itu sudah seperti katakan tadi, harus untuk mengetahui apakah bagaimana alat dan bahannya, kapasitas produksi, serta analisis kelayakan. Lebih realistik, BEP harus bisa dilewati dalam 3 bulan, tentukan BEP sebaik mungkin, dan terakhir, doa, believe the process. Kalau kalian sudah bikin usaha lebih, insya Allah hasilnya lebih. Gitu. Next. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga teman-teman tertarik untuk mengikuti PKMK ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih banyak Kak Indira atas pemaparan materi yang luar biasa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan meneruskan ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu PKMAI. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan untuk menampilkan CV pemateri kita yang ke-10. Jadi, pemateri kita kali ini merupakan juara pertama kompetisi poster nasional sedatif tahun 2022. Selain itu, beliau juga menerima insentif PKMAI pada tahun 2022 dan juga merupakan asisten laboratorium farmakologi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut pemateri kita ke-10, yaitu Kak Salsabila Aida Fitri. Selamat siang, Kak. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, MC. Alhamdulillah baik. MC, bagaimana? Ya, saya juga baik. Terima kasih, Kak. Baik, agar bisa langsung dimulai, kami ucapkan silakan waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, buat slide-nya apakah sudah terlihat? Izin menjawab sudah terlihat, Kak? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini, perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi, aku Salsa dari PSF 2019. Hari ini diamanahi oleh panitia untuk sharing mengenai bidang PKM yang artikel ilmiah.
Nah, sebelumnya kan sudah dipaparkan yang mengenai beberapa PKM di bidang-bidang lain, di 8 bidang termasuk GFT. Nah, untuk kali ini aku mau sharing sedikit terkait PKM yang non-PIMNAS, yaitu ada PKM artikel ilmiah atau PKM AI. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman di sini agak bingung ya terkait PKM AI ini seperti apa sih, kok sepertinya berbeda gitu sama PKM bidang-bidang yang lainnya gitu. Jadi untuk PKM AI sendiri ini termasuk dalam bidang PKM yang lainnya juga. Cuman bedanya untuk PKM AI ini tidak perlu ada penelitian seperti itu. Jadi untuk PKM AI berasal dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, nanti tinggal dituangkan ke dalam bentuk artikel ilmiah seperti itu. Jadi tidak perlu adanya penelitian fisik di lapangan atau di laboratorium seperti itu. Kemudian next. Nah, tujuan utama dari PKM AI ini sendiri itu apa sih? Jadi PKM AI ini membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa untuk membuat artikel ilmiah berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, jadi hasil kegiatan ini berupa akademik yang berkelompok, bukan yang individu ya, yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, next. Nah, manfaat atau harapan dari PKM AI ini sendiri nantinya kita bisa belajar menguraikan suatu permasalahan dan mencari solusi dengan tujuan tertentu. Nah, nanti jika sudah menemukan permasalahannya, kita bisa memilihkan metode atau teknik penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kemudian menguraikan landasan teori yang terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas atau kita tulis nantinya. Kemudian kita juga bisa belajar yang mempertajam pembahasan dalam menganalisis hasil yang diperoleh. Nah, nantinya akan bermuara pada kesimpulan dari penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Gitu. Oke, nah untuk PKM AI ini sendiri ada 3 karakter utama. Jadi yang pertama ini tidak ada usulan pembiayaan. Beda dari beberapa bidang PKM sebelumnya, ada usulan pembiayaannya. Nah, untuk PKM AI ini karena tidak ada penelitian fisik seperti itu, jadi tidak ada usulan pembiayaannya. Kemudian yang kedua ini usulannya berupa artikel ilmiah yang siap terbit, yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan jurnal ilmiah. Tentunya mengikuti pedoman PKM tahun terbaru ya, tahun 2023 nanti kalau sudah terbit. Kemudian yang ketiga, untuk sumber penulisannya sendiri dari kegiatan ilmiah yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa penulis artikel. Jadi dari kegiatan-kegiatan ilmiah yang berkelompok yang sudah dilakukan sebelumnya itu bisa dituangkan ke dalam artikel ilmiah. Nah, untuk sumber penulisannya sendiri, ini bisa dari beberapa sumber. Bisa dari hasil PKL atau hasil magang, kemudian laporan KKN misalnya, kemudian PPL. Nah, untuk PKM pendanaan yang tidak diundang di PIMNAS juga bisa dituangkan dalam bentuk artikel. Misalnya tahun lalu ikut ikut PKM di bidang lain misalnya selain AI. Nah, itu masuk pendanaan nih, tapi tidak sampai di PIMNAS. Nah, itu bisa proposalnya itu dituangkan di dalam bentuk artikel ilmiah gitu. Tapi kalau sudah masuk PIMNAS itu tidak diperbolehkan ya untuk dibuat artikel ilmiah seperti itu. Kemudian bisa juga dari studi kasus kelompok, bisa juga dari kegiatan akademik berkelompok lainnya, misalnya dari tugas-tugas perkuliahan gitu yang berkelompok. Nah, itu bisa dijadikan artikel ilmiah. Gitu. Yang nggak boleh itu sumber tulisannya berasal dari misalnya laporan individu atau mungkin tugas akhir atau skripsi itu kan cenderung individu ya dikerjain. Jadi itu tidak diperkenankan untuk diikutkan artikel ilmiah karena nggak ada unsur
koordinasinya antar anggota. Next, nah untuk kriteria pengusungnya sendiri kurang lebih ya sama ya kayak PKM bidang lain. Jadi jumlah anggotanya itu 3-5 orang dengan satu ketua dan 2-4 anggota. Kemudian kegiatannya sesuai atau relevan dengan bidang ilmu ketua atau anggota tim. Jadi misalnya mau ambil terkait kebidanan gitu. Nah, untuk ketuanya sendiri harus dari prodi pidana gitu. Untuk anggotanya boleh beda prodi atau beda angkatan gitu. Nah, dapat berasal dari prodi yang sama atau berbeda tapi masih dalam satu perguruan tinggi. Kemudian keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda gitu. Nah, untuk sistematika penulisannya sendiri ada 2, yaitu ada halaman inti dan juga ada lampiran. Untuk halaman intinya sendiri itu dari halaman judul sampai dengan halaman akhir daftar pustaka, minimal 8 halaman dan maksimal 15 halaman. Halaman akhir daftar pustaka itu misalnya untuk daftar pustakanya sampai 2 halaman gitu. Nah, halaman kedua daftar pustaka itu harus halaman ke-15 gitu, karena maksimal 15 halaman sampai akhir daftar pustaka gitu dari judul. Kemudian halaman intinya nanti diberi nomor halaman dengan angka Arab 123 diletakkan di sudut kanan atas. Untuk halaman 1 dimulai dari halaman judul artikel ilmiah. Gitu. Nah, selain halaman inti ada lampiran juga. Untuk lampirannya di sini ada 4. Yang pertama itu lampiran 1, biodata ketua, anggota, sama dosen pendamping atau dosen pembimbing. Kemudian lampiran kedua, kontribusi ketua, anggota, dan dosen pendamping. Yang ketiga, lampiran surat pernyataan ketua tim penyusun. Dan yang keempat, surat pernyataan sumber tulisan. Jadi, di sini nanti dituliskan sumber tulisannya itu berasal dari kegiatan apa, kemudian dilaksanakan di tahun berapa, seperti itu. Nah, untuk ini nanti formanya bisa dilihat di pedoman PKM ya, di sini ada semua. Oke, untuk bagian-bagian artikelnya sendiri, ini ada judul, identitas penulis, abstrak pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, ada ucapan terima kasih, kontribusi penulis, dan juga daftar pustaka. Jadi ya kurang lebih sama kayak artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal yang biasanya teman-teman semua cari referensi artikel di jurnal. Nah, kurang lebih formatnya ya seperti itu. Gitu. Jadi berbeda dengan PKM bidang lain. Kalau misalnya PKM bidang lain kan dalam bentuk proposal, ada bab 1 dan seterusnya. Kalau PKM ini langsung dalam bentuk artikel yang sudah siap diterbitkan gitu, atau sudah siap dipublikasi. Nah, untuk kriteria penilaian sendiri di sini ada 8 poin ya. Dinilai dari judulnya. Jadi dari judul ini harus ada kesesuaian antara isi dan judul artikelnya. Jadi jangan sampai judulnya apa nanti isinya merembet kemana-mana. Jadi gak fokus sama judul yang sudah dituliskan. Untuk bobotnya sendiri 5, kemudian kriterianya ada abstrak juga, pendahuluan, tujuan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi hampir semua bagian-bagian artikel ilmiah ini termasuk dalam kriteria penilaian ya. Yang paling besar ini di hasil dan pembahasan dan juga metode. Jadi perlu diperhatikan juga untuk penulisan metodenya dan juga hasil dan pembahasannya. Nah, untuk skornya nanti ada di sini 1, 2, dan 6-7, kemudian dikalikan dengan bobotnya, kemudian ditotal untuk nilainya. Oke, kita bahas satu persatu ya dari bagian artikel ini. Yang pertama dari judul terlebih dahulu. Nah, untuk judulnya ini harus menggambarkan keterkaitan antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hasil, dan kesimpulan.
untuk judulnya ini nggak bisa panjang-panjang, jadi dibuat ringkas maksimal 20 kata aja. Gitu. Kemudian judulnya dituliskan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal atau di bold, dan hindari adanya singkatan gitu. Jadi nggak boleh ada singkatan, misal singkatan apa gitu, .2 terus kepanjangannya itu nggak boleh. Kemudian menonjolkan kata kunci penelitian dan hasil utamanya. Nah, ini lumayan krusial ya, karena judul kan dari judul kita bisa tertarik apakah isinya itu menarik dibaca atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, lanjut abstrak. Nah, untuk abstrak sendiri ini biasanya ditulis di akhir-akhir ya, karena kan abstrak merupakan kayak suatu ringkasan dari keseluruhan artikel gitu. Jadi di abstrak ini isinya ada latar belakang, tujuan secara umum, metode yang singkat aja, kemudian hasil penelitian ringkas. Nah, untuk hasil penelitian ini kan banyak ya. Nanti di abstrak bisa dituliskan poin-poin penting temuannya aja gitu. Kemudian langsung kesimpulan. Seperti yang ada di contoh sebelah kanan, yang kalimat pertama. Nah, kalimat pertama ini merupakan latar belakang. Nah, diambil yang paling menonjol aja gitu untuk latar belakangnya, urgensinya. Kemudian tujuannya ada di kalimat kedua, metodenya. Kemudian hasil penelitian dituliskan yang poin pentingnya aja, dilanjut sama kesimpulan. Nah, untuk abstraknya ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu paragraf ya. Jadi satu paragraf bahasa Indonesia, satu paragraf bahasa Inggris. Nah, kenapa harus singkat-singkat? Karena maksimal 250 kata. Gitu. Untuk kata kuncinya sendiri bisa 3-5 kata atau frasa yang mewakili topik artikelnya. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke pendahuluan. Untuk pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang dihubungkan dengan penyelesaian masalah yang sudah ada. Urgensi penelitiannya itu apa? Tuh. Kemudian di pendahuluannya ini juga dicantumkan tinjauan pustaka yang dijadikan landasan konsep berpikir penyusunan artikelnya. Gitu. Kemudian alur penyusunan pendahuluannya ini menggunakan logika deduktif. Jadi kita ambil kesimpulan dari penjelasan-penjelasan umum yang sudah ada. Jadi di awal itu kita sampaikan penjelasan secara umumnya, kemudian mengerucut ke tujuan kita sebenarnya penelitiannya itu apa. Gitu. Oke, seperti ini contohnya. Ini ada tinjauan pustaka sedikit yang rumput laut merupakan lalala. Tuh, kemudian ditutup dengan penyampaian tujuan serta lingkup kajian yang dilakukan. Nah, bila perlu dimasukkan harapan kelanjutan hasil kajian juga tidak apa-apa. Seperti contoh yang ada di sebelah kanan, di sini di bagian akhir bisa dituliskan maksud dan tujuannya. Nah, artikel ini bertujuan untuk mengulas secara rinci lalala seperti itu. Nah, untuk tipsnya sendiri ya dari pendahuluan ini bisa melihat berbagai jurnal penelitian terdahulu dan dimasukkan ke dalam artikelnya. Jadi penelitian terdahulu itu hasilnya seperti apa gitu. Kemudian jangan lupa ini lumayan penting juga dituliskan novelty atau kebaruan dari penelitian kalian, dari penelitian yang sudah ada sebelumnya itu apa gitu, seperti ini. Sayangnya potensi produksinya yang berasal dari mikroalga masih belum banyak dimanfaatkan. Nah, itu. Kemudian bisa diperrajin pendahuluan dengan bukti atau data faktual. Nah, ini bisa menguatkan argumen yang sudah ada sebelumnya. Seperti contohnya di sini ada argumen misalnya rumput laut menduduki posisi pertama. Nah, buktinya ini apa? Menduduki posisi pertama. Kita bisa cari data-data faktualnya seperti ditambahkan volume produksi meningkat rata-rata 22,3% dan lain-lain. Itu nanti
bisa memperkuat dari argumen yang sudah dituliskan sebelumnya gitu. Oke, kemudian masuk ke bagian metode. Nah, untuk metodenya sendiri ini dipaparkan mengenai alat, bahan, dan cara pelaksanaan hingga pembuatan kesimpulannya. Nah, untuk artikel ilmiah yang literatur review, perlu disebutkan kata-kata kuncinya yang digunakan. Seperti misalnya ini, dengan kata kunci astaxanthin, hematococcus, cosmetica. Jadi kita mencari artikelnya itu berdasarkan kata kunci yang sudah kita tuliskan. Astaxanthin, jadi kita mencari dengan kata kunci itu. Gitu. Kemudian sumber-sumber data yang diakses, kita akses menggunakan sumber apa aja gitu, melalui database dituliskan semuanya, Google Scholar, PubMed, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga dimasukkan kriteria inklusi dan eksklusinya seperti apa, serta sistem penapisan pustaka yang didapatkan. Nah, ini bisa menggunakan flowchart Prisma yang seperti ini. Kemudian untuk riset kuantitatif, untuk riset kuantitatif ini perlu disebutkan jenis statistik yang digunakan untuk analisis datanya dan cara ambil kesimpulannya itu seperti apa. Kalau riset kuantitatif kan biasanya ada alat bahan yang digunakan ya. Misalnya alatnya itu agak rumit dijelaskan. Nah, itu boleh dicantumkan gambarnya seperti apa untuk memperjelas juga. Gitu. Nah, kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil kajiannya ini harus disampaikan secara berurutan dan dapat dipaparkan ke dalam beberapa subbagian. Jadi bisa dibagi ke dalam subbagian itu, misalnya dibagi dalam beberapa paragraf gitu. Kemudian ini untuk pemaparan hasilnya bisa disertai dengan gambar atau tabel. Seperti ini, ada skema mekanisme terjadinya photoetching. Nah, nanti dari gambar ini bisa dijelaskan dengan bahasa sendiri. Gitu. Kemudian memaparkan pemaparan hasil diikuti dengan pembahasan menceritakan kaitan data dengan solusi permasalahan yang sudah diajukan sebelumnya. Oke, next. Nah, selanjutnya bagian kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan ini bukan merupakan ringkasan dari awal sampai akhir, bukan seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulannya ini menjawab apa yang sudah dituliskan ke dalam tujuan sebelumnya gitu. Kemudian untuk cara menulis kesimpulan, hindari menuliskan dalam bentuk poin-poin. Jadi untuk kesimpulannya dituliskan secara naratif saja. Kemudian ditulis secara ringkas dan tidak bertele-tele, agar pembaca itu tidak merasa oh ini kalimatnya sudah ada nih di sebelumnya kok diulang-ulang lagi. Gitu. Kemudian ada ucapan terima kasih juga. Nah, ucapan terima kasih ini bebas ditulis siapa aja kecuali penulis ya. Jadi penulis tidak boleh dimasukkan ke dalam ucapan terima kasih, tapi misalnya univ atau fakultas, dosen pembimbing itu boleh dimasukkan ke dalam ucapan terima kasih. Oke, next, kontribusi penulis. Nah, kontribusi penulis ini isinya menjelaskan peran masing-masing penulis secara singkat aja, termasuk peran dosen pendamping. Jadi untuk kontribusi penulis ini juga bukan dituliskan secara poin-poin atau dalam bentuk tabel, itu enggak ya. Dalam isi kontribusi penulis ini dituliskan secara kalimat naratif gitu. Misalnya penulis pertama melakukan screening artikel, penulis kedua melakukan ini gitu. Kemudian daftar pustaka ini seperti PKM lainnya juga mengikuti formatnya Harpa Style, kemudian diurutkan berdasarkan abjad, dan perlu diperhatikan juga di sini ada minimal referensi ya. Minimal 10 referensi yang digunakan. Nah, untuk sumbernya bisa berasal dari buku, dari artikel, jurnal, website juga bisa, tapi website yang
resmi seperti itu. Kemudian bisa dari UU, undang-undang, skripsi atau tesis yang sudah dipublikasikan. Nah, selain itu untuk referensinya perlu diperhatikan ini maksimal 5 tahun terakhir. Nah, ini ada sedikit tips untuk penulisan PKMAI. Jadi harus disesuaikan ya dengan format yang ada di pedoman karena ini masuk ke dalam kriteria penilaian juga. Kemudian gunakan kosakata atau tata bahasa yang sebaik mungkin. Nah, di sini kan kita ikut PKMAI, kita bisa belajar juga cara menggunakan kosakata yang ilmiah, yang lebih ilmiah itu seperti apa. Kemudian tata bahasa yang nyambung dari kalimat awal sampai kalimat akhir itu seperti apa. Jadi apabila nanti dalam pengerjaannya itu dalam satu tim kan biasanya dibagi ini ya job desk-nya. Nah, nanti setelah pembagian job desk bisa direview bareng-bareng untuk kalimat-kalimatnya yang agak kurang nyambung itu yang mana gitu. Nanti bisa direvisi bareng-bareng gitu. Karena kan banyak anggota, banyak juga pemikiran ya. Tuh. Kemudian dapat ditambahkan sedikit gambar atau tabel ini biar agak menarik aja gitu sih. Kalau misalnya artikelnya full tulisan kan orang-orang agak kurang tertarik ya buat membaca. Gitu. Kemudian nantinya kan pasti ada bimbingan dari dosen pendamping atau dari reviewer. Nah, nanti diikuti aja apa yang udah disampaikan reviewer, revisinya bagaimana. Kemudian terakhir juga banyak-banyak baca artikel-artikel yang udah ada. Gitu. Kemudian nanti bisa diringkas artikelnya dan disimpulkan artikel yang baik yang mana, yang harus diambil yang mana. Gitu. Next, nah oke udah selesai. Mungkin itu aja ya pemaparan untuk PKMAI dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Salsabila atas pemaparan materi yang nggak kalah asik nih. Oke, kan tadi kita udah dijelasin mengenai PKMK dan PKMAI. Mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak yang masih punya banyak pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, mengaktifkan kameranya, dan langsung menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Aku udah dapat nih Kak satu pertanyaan untuk Kak Indira. Selamat siang Kak, saya Akila dari PKMK. Izin bertanya, untuk Kak Indira Swastika, apakah di PKMK ini wajib untuk memilih anggota yang berasal dari angkatan yang berbeda? Terima kasih. Terima kasih Akila atas pertanyaannya. Apakah di PKMK wajib memiliki anggota dengan angkatan berbeda ya? Jawaban itu pertanyaannya. Benar Kak. Nah, jawabannya adalah wajib karena itu tidak hanya PKMK, tapi seluruh PKM itu wajib mempunyai tim dengan anggota angkatan yang berbeda. Tuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indira. Ya, memang sudah tertulis ya Kak, kalau memang di panduannya memang dianjurkan sekali untuk berbeda angkatan. Benar, memang diwajibkan DSM ini ya, semuanya. Iya, benar. Nanti semisal Oke. kalian susah mencari cutting atau seperti apa, mungkin bisa menghubungi teman-teman dari LSIM untuk diminta bantu mencari anggota yang beda angkatan. Ya, benar banget. Sudah juga isi G-form tentang apakah sudah punya tim itu juga. Nah, itu juga bisa langsung menghubungi CP terkait sana juga. Oke, lalu ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari salah satu peserta, eh, biasanya yang lolos skema PKMK, apakah selalu yang berupa produk non-makanan? Ataukah skema PKMK yang lolos pendanaan selalu produk makanan, Kak?
Izin jawab. Jadi kalau di PKMK tuh sangat beragam produknya, nggak hanya makanan, bisa apapun deh, mau benda sehari-hari, fashion, makanan, bahkan teknologi, jasa tuh semuanya bisa selama idenya kreatif, belum ada di pasaran, namun minat dari masyarakat itu tinggi gitu. Jadi untuk komoditasnya sendiri nggak ada yang saling unggul, semuanya rata. Baik, Kak Indira sudah sangat menjawab katanya. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan untuk Kak Salsabila di PKMAI, Kak izin bertanya, apakah benar kalau misalnya kita telah menyelesaikan PKMAI nanti bisa dibantu untuk publikasi jurnalnya atau diteruskan ke publikasi jurnal nasional dan internasional? Terima kasih. Ya, izin menjawab ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi untuk PKMAI sendiri nantinya kalau misalnya sudah menjadi penerima insentif, nanti untuk jurnalnya ini auto terpublikasi di jurnal Bermawas gitu. Tentunya atas persetujuan penulis ya. Jadi di lampiran nanti itu ada surat pernyataan. Nah, di situ juga ada persetujuan penulis untuk artikel ini nantinya apabila sudah mendapatkan insentif, nanti akan dipublikasikan di e-jurnal Bermawas. Itu. Baik, Kak. Terima kasih sudah sangat menjawab. Baik, teman-teman. Sayang sekali waktu tanya jawabnya sudah berakhir. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Indira dan Kak Salsabila atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama adalah penyerahan sertifikat kepada Kak Indira. Panitia dipersilakan untuk share screen sertifikat dan Kak Indira dipersilakan untuk menyiapkan pose terbaiknya. Dan saya serahkan kepada panitia yang bertugas. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pimpin. Kepada Kak Indira dipersilakan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Untuk sesi dokumentasi, saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mari. panitia dan Kak Indira. Selanjutnya sesi penyerahan sertifikat kepada Kak Salsabila. Kak Salsabila dipersilakan untuk menyiapkan pose terbaiknya dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya pimpin. Kepada Kak Salsabila dipersilakan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Untuk dokumentasi akan saya hitung mulai dari 1, 2, 3. Oke, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Salsabila dan Kak Indira. Kami persilakan kepada Kak Indira dan Kak Salsabila untuk meninggalkan room Zoom apabila terdapat agenda lainnya.